Di serial Lookism, ada satu karakter yang kehadirannya selalu terasa berat, bahkan sebelum dia benar-benar bergerak. Karakter itu adalah Lee Do-gyu. Sejak awal kemunculannya, Do-gyu tidak pernah diposisikan sebagai petarung dengan teknik indah atau jurus rumit. Dia tidak butuh itu. Cara bertarungnya kasar, liar, dan nyaris tanpa bentuk. Namun, justru disitulah masalahnya. Do-gyu seperti bencana alam, tidak mengikuti pola, tidak bisa dibaca, dan sangat susah diantisipasi. Tubuhnya besar, tapi kecepatannya tidak masuk akal. Serangan yang seharusnya melumpuhkan orang lain hanya terasa seperti gangguan kecil baginya. Dia bisa menahan pukulan, lalu membalas dengan kekuatan mentah yang langsung mengakhiri pertarungan. Tidak ada adu strategi panjang, tidak ada ruang aman bagi lawan. Menariknya, Do-gyu juga bukan petarung asal hajar. Pengalamannya panjang. Dia tahu kapan harus menipu, kapan harus brutal, dan kapan harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Dari sini kelihatan bahwa kekuatannya bukan cuma soal fisik, tapi juga jam terbang. Jujur saja, saat melihat Do-gyu, aku jadi teringat dengan Kaido di One Piece. Bukan karena mereka sama secara cerita, tapi karena kesannya mirip. Sosok yang terasa memang dilahirkan untuk bertarung, diserang tetap berdiri, dijatuhkan bangkit lagi. Bukan karena idealisme, melainkan karena tubuh dan nalurinya memang cocok untuk kekerasan. Namun, semakin lama kita memperhatikan Do-gyu, ada hal yang terasa janggal. Di balik semua kekasaran itu, Do-gyu justru punya garis kesetiaan yang sangat jelas. Kesetiaannya pada Kim Ga-byung bukan sesuatu yang main-main. Dia bukan tipe orang yang gampang mengakui orang lain sebagai pemimpin, tetapi begitu dia mengakui, posisinya tidak berubah. Dan sikap itu juga terlihat pada saat dia berinteraksi dengan manajer Kim, partner kerjanya. Do-gyu menunjukkan rasa hormat yang tidak banyak ia berikan ke orang lain, bukan karena status, bukan karena uang, melainkan karena pengakuan kemampuan. Ini penting karena Do-gyu sangat sensitif soal diremehkan. Jadi, ketika dia menghormati seseorang, itu berarti orang tersebut benar-benar lolos dari penilaiannya. Lalu, ada sisi lain yang jauh lebih rapuh. Ketulusannya pada saat mendidik Jang Hyun, dan perasaannya pada reporter Kim yang terus ia simpan meski ditolak berkali-kali, terasa tidak sinkron dengan sosok monster yang kita lihat di medan tempur. Ini membuat Do-gyu terlihat seperti orang yang sebenarnya tahu apa itu kasih sayang, tetapi hidup di dunia yang tidak memberi ruang untuk itu. Dari sini muncul beberapa kemungkinan yang menarik. Bagaimana jika Do-gyu sebenarnya hampir mustahil dikalahkan secara frontal? Dan bagaimana jika satu-satunya cara membuatnya tumbang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan membuatnya lengah demi orang-orang yang ia lindungi atau orang-orang yang ia cintai? Apakah Do-gyu akan tetap berdiri selama dia bertarung sendirian? Ataukah justru cinta dan kesetiaannya sendiri yang suatu hari akan menjadi celah baginya? Bagaimana opinimu?